Perkenalkan, nama saya Agam Jawa. Nomor NPM 12 15 52 01 24 0194. Saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu materi yang pertama. Materi yang pertama, gerbang logika. Gerbang logika adalah elemen dasar elektronik yang menerima input biner 0 dan 1 dan menghasilkan output berdasarkan operasi logika yang akan diberikan seperti AND, OR, dan NOT. Gerbang AND berfungsi menghasilkan output 1 hanya jika semua masukan adalah 1. Dalam kata lain, jika setiap inputnya aktif 1, maka outputnya aktif juga 1. Namun jika salah satu inputnya ada yang nonaktif 0, maka outputnya akan menjadi nonaktif 0. Untuk tabel kebenarannya bisa dilihat pada gambar. Gerbang OR berfungsi menghasilkan output aktif 1 jika setidaknya satu masukan adalah 1. Dalam kata lain, jika salah satu inputnya aktif 1, maka outputnya aktif juga 1. Untuk tabel kebenarannya bisa dilihat pada gambar berikut. Gerbang NOT juga dikenal sebagai inverter, adalah gerbang logika yang mengubah inputnya menjadi kebalikannya. Artinya jika input adalah kosong, setelah melewati gerbang NOT akan menghasilkan output 1 dan sebaliknya. Gerbang NAND merupakan kebalikannya dari gerbang AND. Dengan kata lain, gerbang NAND menghasilkan output 0 hanya jika semua inputnya adalah 1 dan menghasilkan output 1 jika semua inputnya adalah 0. Gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR, di mana akan menghasilkan output 1 hanya jika semua inputnya adalah 0. Dalam kata lain, gerbang NOR memberikan output 0 hanya jika salah satu atau semuanya inputnya adalah 1. Gerbang XOR atau Exclusive OR adalah gerbang yang menghasilkan output 1 jika inputnya berbeda satu sama lain. Gerbang XOR digunakan dalam berbagai aplikasi dalam elektronika digital, seperti dalam pemrosesan data, enkripsi, dan deteksi kesalahan. Gerbang XNOR adalah gerbang logika yang menghasilkan output 1 jika semua inputnya sama, baik semuanya 0 atau semuanya 1. Gerbang XNOR sering digunakan dalam logika digital untuk membandingkan dua nilai atau input dan menghasilkan output yang menunjukkan apakah kedua inputnya sama atau berbeda. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua, flip-flop SR dan D. Flip-flop adalah salah satu jenis rangkaian logika digital yang digunakan untuk menyimpan satu bit data. Flip-flop memiliki dua keadaan stabil atau bistable, sehingga bisa menyimpan logika 1 atau 0. Flip-flop digunakan dalam berbagai aplikasi seperti register, counter, dan memori. Flip-flop SR atau set reset fungsi utama menyimpan satu bit data atau on, off, 1 atau 0. Input utama S untuk mengatur output menjadi 1, R reset untuk mengatur output menjadi 0. Flip-flop set reset atau disingkat FLIT SR merupakan memori yang melakukan penyimpanan data dengan cara memberi sinyal pada input set dan reset yang dimilikinya. Perhatikan gambar berikut ini. Jika set sama dengan reset sama dengan 1, kondisi ini normal state dan tidak membuat perubahan apapun terhadap state output, akan tetap sama state-nya dengan sebelumnya. Set sama dengan 0, reset sama dengan 1, menyebabkan output berubah ke state key sama dengan 1, disebut sebagai setting latch. Set sama dengan 1, reset sama dengan 0. Kondisi ini menghasilkan state 0 dan disebut sebagai clearing atau resetting latch. Set sama dengan reset.
sama dengan 0. Kondisi ini mencoba untuk set dan clear latch pada waktu yang bersamaan dan menghasilkan sama dengan 1. Jika inputnya dikembalikan ke 1 secara bersamaan, kondisi input ini tidak dipergunakan. Flip-flop D data atau delay. Fungsi utama menyimpan dan meneruskan satu bit data. Input utama D data, nilai yang ingin disimpan. Clock, sinyal yang mengatur kapan data disimpan. Flip-flop D dibangun dengan menggunakan flip-flop SR dengan adanya gerbang NOT yang masuk ke input R, maka setiap input yang diumpangkan ke D akan memberikan keadaan yang berbeda pada input S dan R. Dengan demikian hanya akan terdapat dua keadaan dari S dan R, yakni S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, atau S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Jadi output flip-flop D juga hanya memiliki dua keadaan, yakni keadaan set atau keadaan reset. Dan materi yang terakhir, counter, decoder, dan encoder. Yang pertama, counters atau pencaca adalah alat atau rangkaian digital yang berfungsi menghitung atau memecah banyaknya pulsa clock, atau juga berfungsi sebagai pembagi frekuensi pembangkit kode biner gray. Ada dua jenis pencaca, yaitu yang pertama pencaca sinkron atau synchronous counters atau pencaca jajar. Yang kedua pencaca asinkron atau asynchronous counters, yang kadang-kadang disebut juga pencaca deret atau series counters atau pencaca root atau ripple counters. Karakteristik penting daripada pencaca adalah yaitu pertama, caranya sinkron atau asinkron. Dua, mencaca maju atau mundur. Ketiga, sampai beberapa banyak ia dapat mencaca. 4, dapat berjalan terus atau free running, ataukah dapat berhenti sendiri, self stopping. Decoder adalah perangkat atau algoritma yang mengubah data atau sinyal yang telah dienkode menjadi format aslinya. Jenis decoder. Yang pertama, decoder digital, mengubah sinyal digital yang dienkode menjadi sinyal asli. Kedua, decoder video audio, menguraikan data multimedia yang dikompresi. Yang ketiga, decoder kriptografi, menguraikan data yang dienkripsi. Fungsi decoder. Yang pertama, menguraikan data ke format aslinya. Yang kedua, menguraikan data yang dikompresi. Yang ketiga, menguraikan data dengan menguraikan enkripsi. Atau decoder. Yang pertama, pemutar media atau decoder video audio untuk memutar file multimedia. Yang kedua, sistem komunikasi atau decoder untuk menguraikan sinyal yang diterima. Ketiga, keamanan data, decoder kriptografi untuk mengakses data yang dienkripsi. Decoder bekerja berpasangan dengan encoder untuk memastikan data dapat dikirim, disimpan, dan diakses dengan efisien dan aman. Contohnya decoder perangkat keras atau hardware decoder, dan decoder perangkat lunak atau software decoder. Encoder adalah perangkat atau algoritma yang mengubah data atau sinyal menjadi formal yang lebih sesuai untuk transmisi atau penyimpanan. Berikut beberapa aspek penting tentang encoder. Mengubah data menjadi format yang lebih efisien, menkompresi data untuk mengurangi ukuran, mengembangkan data dengan enkripsi, memungkinkan transmisi data yang lebih cepat. Encoder memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi teknologi modern, seperti transmisi data, penyimpanan data, keamanan data, dan kontrol sistem. Jenis encoder. Encoder rotari, mengukur posisi sudut atau rotasi. Encoder linear, mengukur posisi linear. Encoder digital,
mengubah sinyal analog menjadi digital. Encoder video, audio, mengoperasi data multimedia. Encoder kriptografi, mengenkripsi data untuk keamanan. Contoh encoder, robotika, encoder rotari untuk kontrol motor, sistem navigasi atau encoder GPS, kompresi file atau encoder zip MP3, keamanan data atau encoder kriptografi.